Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek aplikasi komputer akuntansi dan tentang multi currency. Di sini nama anggota-anggota kelompok saya yaitu Amarta Deskarvika, dengan saya sendiri Misal Dayanti, kemudian Ivan Faradila, kemudian Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang PT Arla Elektro. Tentang PT Arla Elektro ini mulai berdiri pada tahun 2010 di Jakarta dengan mempunyai teknisi yang berpengalaman hingga mempunyai beberapa cabang di Indonesia. Arla Elektro adalah dealer resmi AC Daikin, GRI, Panasonic, LG, kontraktor heavy AC dan sertifik kontraktor VRV atau VRF yang terbaik di Indonesia. Kami memberikan solusi dan menangani setiap kebutuhan air condition Daikin atau GRI Anda. Arla Elektro merupakan AC spesialis paling terpercaya, teknisi yang berpengalaman belasan tahun. Arla Elektro merupakan AC siap memenuhi kebutuhan AC Daikin, GRI dan Anda untuk proyek residen komersial. Di sini untuk informasi umumnya, perusahaan Arla Elektro ya, untuk alamatnya di Jalan Ciko, kilometer 19, dengan blok B nomor 4 Jakarta Selatan. Untuk teleponnya di 02138475581, dengan email pt.arlaelectricac@yahoo.com, dengan website www.arlaelectronicac.com. Periode akuntansi di sini yaitu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Jenis usaha yaitu distributor jual beli AC. PT Arla Elektro adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan AC. Perusahaan ini membeli barang secara kredit dari beberapa vendor dan menjualkan secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya di seluruh Indonesia. Untuk kebijakan akuntansinya yaitu dari Arla itu secara umum sistem berpasangan dan dengan dasar aktual basis. Yang kedua yaitu periode akuntansi tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Terus yang ketiga yaitu mata uang menggunakan rupiah, menggunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Untuk di pembeliannya yaitu setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT 11% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan mengurang atas nilai utang dan PN dengan termin pembayaran yaitu diskon 2% dan untuk 10 hari dengan jangka waktu 30 hari. Pembayaran dilakukan dengan periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan yaitu 0% dari nilai utang tertunggak. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Untuk pengeluaran kasnya yaitu untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas. Untuk pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan bank BCA atau cek dan didukung bukti kas keluar. Untuk penjualan, setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN atau VAT 11% dari nilai penjualan. Yang kedua yaitu setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan BPN. Yang ketiga yaitu termin pembayaran diskon 2% dari 10 hari, kurang dari 10 hari, kemudian jatuh temponya 30 hari. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran piutang dikenakan 0% dari nilai piutang tertunggak. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk PPN. Untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro dengan nomor sekian di BCA cabang Daan Mogot. Penilaian persediaan barang, sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual. Metode yang digunakan adalah metode average. Satuan pengukuran yang digunakan adalah unit.
pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis. Penyusutan aset tetap dihitung metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap bulan. Berikut ada data-data customer kita, data-data pelanggan. Yang kedua yaitu ada data-data vendor di sini. Yang ketiga ada data-data persediaan. Kemudian ada data karyawan, ada data-data harta tetapnya, ada ketentuan mata uangnya di sini, ada daftar job, daftar kategori, ada daftar price level. Di sini ada perubahan nama akun juga. Di sini ada penambahan akun baru, saldo awal. Terus yang di sini ada saldo awal piutang, di sini ada juga saldo awal hutang, saldo awal persediaan. Kemudian di sini ada data-data transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan data perusahaan, cara penginputan pembuatan data perusahaan baru ya. Di sini kita harus membuka Adobe Premiere. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita ada tampilan yaitu ABSS ya untuk Premiere ya. Di sini kita akan input untuk perusahaan barunya yaitu dengan cara klik create. Kemudian untuk introduction kita next. Untuk company profile-nya kita isi sesuai dengan input dari data-data perusahaan yang ada di data kita. Setelah ini data-data kita sudah ada, maka kita klik untuk next-nya. Untuk di accounting-nya yaitu kita di tahun 2025. Untuk final last month-nya yaitu Desember, ini Januari, ini pilih di 12 periode. Untuk itu terus di next. Terus untuk count list-nya ini account information yaitu dari 31 Desember untuk terakhirnya dari 1 Januari ya. Kemudian kita next. Kemudian ini kita pilih I would start with this provided by ABSS Premiere. Untuk di next lagi. Kemudian di sini kita pilih jasa service. Kemudian kita pilih di sini yaitu air conditioner contractor. Yes. Kemudian kita pilih next. Kemudian ini di sini kita akan change yaitu kayak penyimpanan gitu. Kita tempatkan di mana? Misalkan saya tempatkan di sini adalah elektro. Untuk di save, kemudian di next, pilih kita comment center. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada untuk pengaturan preference. Pengaturan untuk setiap pengguna file perusahaan dapat diatur dengan preference. Komponen pada preference bagi meja 8 bagian, yaitu ada Windows preference, System preference, Sales preference, Purchase preference, sama Security preference. Untuk System preference yaitu checklist untuk opsi di ideal in multiple currency. Terus kalau untuk Windows preference yaitu unchecklist untuk opsi automatic. Untuk yang Sales preference yaitu checklist untuk opsi one for duplicate invoice number. Terus buat terminnya di diskon 2% untuk 10 hari dengan jangka waktu yaitu 30 hari jatuh tempo. Terus untuk purchase-nya yaitu one of duplicate purchase order number on record purchase. Terus buat ID berdasarkan nama masing-masing. Nah, di sini contohnya yaitu pilih menu set preference. Kemudian di sini ada masing-masing tab yaitu seperti tab sistem. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada sistem, ada Windows, ada report, banking, sales, purchase, inventory, dan security. Sesuai dengan perintah, yaitu kita untuk di bagian tab sistem, kita yaitu klik opsi ideal in multiple sampai tanda ada checklistnya ya.
ID Muslims Indonesia. Ini di please note yaitu jawabnya oke. Untuk yang di sininya, yang di bagian Windowsnya, yaitu kita hilangkan checklist automatic check spelling in text recording. Nih ya, kita unchecklist. Setelah itu untuk di tab sales yaitu pilih word of duplicate invoice number on record sales. Ini kita checklist. Kemudian oke. Terus untuk kliknya itu yaitu klik button, untuk termnya kita isi ya guys. Untuk termnya yaitu a day, a given of a day. Di sini diskonnya yaitu 2%. Untuk 10 hari diskon 2%. Terus ini untuk balance due-nya 30. Untuk keterlambatannya sudah ada, tidak ada 0%, yaitu udah oke. Terus di sini untuk yang tab purchase-nya yaitu checklist pada opsi word of duplicate. Untuk tab purchase kita checklist dulu. Terus untuk yang bagian tab security, klik tombol ID, tombol new, user ID, kemudian tombol OK. Untuk new. Tapi ini kalau misalkan kalian ingin dinamain nggak apa-apa. Kalau untuk tidak dinamain, misalkan kita tambahin admin untuk passwordnya atau 1234, untuk kalian kasih nama atau enggak juga nggak apa-apa. Ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan mata uang. Yang ketiga yaitu pembuatan mata uang. Mata uang setelah mengaktifkan fasilitas multi currency secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar internasional yaitu US dollar, dan di sini kita juga memakai mata uang Indonesia yaitu rupiah. Cara yang pertama yaitu menggunakan menulis, habis itu currency, kemudian kita akan tampil seperti ini, tampilan seperti ini, kemudian kita tinggal delete dengan mata uang yang tidak digunakan untuk kita. Nih, di sini saya akan mempraktekannya. Di menulis, kita akan ada untuk pilihan currency, kemudian apabila di perintah tersebut kan di soal itu kita hanya membutuhkan untuk US dollar dan rupiah saja, maka yang lain semuanya berarti kita hapus. Untuk hapusnya yaitu klik kanan kemudian delete currency. Kita sampai meninggalkan untuk United States dollar aja ya. Setelah ada tampilan ini tersisa tentang hanya US dollar aja, lalu kemudian kita edit. Di sini untuk diedit, setelah diedit kita gantikan untuk diisikan rupiah ya. Di sini ada ketentuannya nih. Isi data untuk currency kode diisi dengan kode mata uang. Untuk studi kasus perusahaan itu ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR atau rupiah. Untuk currency name diisi dengan mata uang. Untuk studi kasus perusahaan
ubah nama dari US dollar menjadi rupiah. Untuk yang simbol uang di sini sudah yaitu US dollar menjadi rupiah tanpa titik. Contoh tampilannya seperti ini. Maka kita praktekkan di sini. Di sini kita isi USD dolar. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita oke. Setelah tadi kita merubah untuk dari dolar ke rupiah, kemudian kan kita merubah dari rupiah ke dolar kembali ya. Ini untuk pengaturan dari rupiah ke dolar kembali, seperti ini tampilannya. Dan kemudian saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu pengaturan data akun. Pengaturan data akun yang dilakukan pada modul accounts meliputi penghapusan akun, pengeditan akun, dan pembuatan akun. Hapus akun yang tidak digunakan. Ini contohnya kita akan menghapus untuk payroll-nya, yaitu di nomor akun 13120 ya. Di sini kita akan menghapus akun, yaitu pada comment center pilih akun, kemudian akun list, kemudian pada dialog akun, yaitu sebagai contohnya 13120, kemudian klik tanda sebelah kiri, maka kita klik edit. Nah, di sini ini contohnya nih. Akun, terus akun list, kemudian kita cari untuk di akun 13120 nih akun ini, kemudian kita klik edit. Nah, di sini kan menunjukkan untuk akunnya itu kita ganti menjadi delete akun ya. Kemudian kita delete. Nah, akun tersebut maka tidak ada lagi. Yang kedua yaitu edit data akun. Akun-akun yang sudah disiapkan itu perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan untuk pencatatan ABSS. Adapun akun-akun yang perlu ditambah yaitu seperti akun untuk normal 1311 Jinx ini diganti menjadi 13110 cash. Yang ini menjadi trade. Nah, yang dilakukan pertama-tama yaitu pilih akun atau nama akun yang dulu, contohnya mengubah nama Cingkon menjadi cash, kemudian klik dengan tanda panah. Di sini contoh akun yang akan diedit yaitu contoh 13110 yaitu Cingkon. Change account. Kemudian kita di sini edit. Kemudian untuk aset yaitu aset bank, terus sesuai sama ketentuan di sini ya. Bentar, saya dekatkan dulu. Akun di sini berubah menjadi 31310 sama yang ini menjadi cash, diganti dengan cash. Kemudian di sini opening balance-nya dirubah menjadi 4. Nah, dia akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Kemudian setelah tampilan ini adalah oke. Dan seterusnya seperti itu ya untuk akun-akun selanjutnya yang seperti yang di sini. Ini untuk yang ini.
Untuk pembuatan data akun baru ya, untuk data baru ini kita klik tombol new yang di sini. Kemudian pada dialog tersebut itu kita isikan sesuai sama tabel yang di atas ini, yaitu akun 1321 dengan detail berikut. Nah, ini setelah kita input untuk detail akunnya, yaitu di data akun 131 cash dengan $, sekian. Kemudian untuk detailnya yaitu di NT USD yaitu 1322. Konfirmasi bahwa akun dibuatkan akun exchange otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih. Jadi ini secara otomatis, namun jika tombol tidak disetujui. Kemudian kita klik OK. Secara otomatis maka akan data akun ada nomor 121 121. Kita klik OK. Di sini sudah selesai. Teman-teman lanjutkan ya untuk sampai di data yang di tabel di atas ini. Untuk segini tabel ini untuk pembuatan akun barunya. Terus kalau untuk sekarang saya akan menjelaskan tadi lagi yaitu cara pembuatan data pajak. Nah, untuk cara pembuatan data pajak itu yaitu pada menu bar pilih list, kemudian tag kode, kemudian tampil jendela kode list baris VAT gitu. List tag kode. Nah, di sini kita akan mendapatkan biaya pajak tambahan yaitu PPN. Untuk PPN kan kita udah untuk ketentuannya yaitu 11%, maka di sini kita inputnya untuk 11%. Terus untuk VAT yaitu 2 di akun 2310 sama yang ini 2330. Klik OK. Kemudian di sini ada yaitu pembuatan data jobs. Untuk jobs yaitu klik list, kemudian jobs, kemudian new. Ini kita coba praktekkan ya. List, kemudian jobs, kemudian di new, detail job yaitu job number yaitu job number P yaitu produk dan J adalah jasa. P kita tag namanya yaitu produk. Kalau misalkan J maka di sini kita jawab J yang di sini adalah jasa, kemudian kita OK. Nah, tersebut tadi. Di sini yaitu tentang pembuatan kategori ABSS. Untuk pembuatan kategorinya yaitu L itu lokal, untuk O itu oversize. Di sini kita klik list, kemudian kategoris, kemudian kita isi yaitu sesuai dengan L itu lokal, untuk O-nya oversize. Di sini kita klik di list, kemudian kategoris, kemudian new, kemudian kita L lokal, kemudian OK. Dan untuk yang kedua kan kita ada lokal sama O ya, seterusnya sama seperti itu. Berikut yaitu pembuatan price level. Price level yaitu A itu dibuat bagian IDR atau rupiah, yang B-nya itu USD dolar. Nah, di sini untuk caranya yaitu klik menulis, kemudian pilih custom list and file, kemudian price level. Kemudian kita namain sesuai dengan kolom, misalkan A tadi IDR, B-nya USD, maka C, D, E, F-nya itu kita tidak input karena di situ ketentuan. Di sini untuk menulis, kemudian custom file names, kemudian price level, kemudian untuk price list A-nya yaitu IDR, untuk yang USD.
Setelah itu kita klik OK. Perkenalkan, nama saya Ivan Fardila, saya dari kelas 635C25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data pelanggan. Yang pertama, pilih menu cart file pada Command Center, kemudian pilih cart list, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog cart file untuk tab profil isi data seperti pada video ini ya. Nah, karena ini datanya sudah diisi, cart tipenya pilih tipe customer, designation-nya pilih company, name ketikkan nama customernya, di sini PT Mandiri, lalu cart ID-nya ketik nomor ID-nya C001 yang artinya ini tuh customer nomor 1. Terus currency itu pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Nah, di sini kan menggunakan PT Mandiri, jenis mata uang pilih IDR ya. Ya. Lokasinya tetap alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Lalu ada inactive card. Nah, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Kalau ini kan masih aktif ya. Nah, setelah itu klik tab selling details. Isikan data seperti gambar. Nah, item price level ini IDR. Lalu teks kodenya diisi PPN. Fake teks kodenya NT. Oke, seperti ini ya. Nah, lakukan langkah yang sama untuk data card list customer lainnya seperti video dan sesuaikan datanya seperti pada tabel sebelumnya. Kita harus mendapatkan datanya dulu ya, baru kita di input gitu. Next, kita lanjut ke pengisian data supplier. Nah, di sini udah pilih menu cart file pada Command Center, kemudian pilih cart list. Pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Karena ini sudah diisi, saya akan memperlihatkan pengisian sebelumnya itu. Di sini kan pada kotak dialog cart file untuk tab profil isi data seperti pada video ini ya. Hampir sama caranya, sama dengan customer. Nah, card tipenya kita ganti pilih supplier, lalu designation-nya pilih company, name ketikkan nama suppliernya, contoh PT Gudang AC. Terus ada card ID-nya, ketika nomor ID-nya, contohnya V001 yang artinya vendor nomor 1. Lalu currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Lalu location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Nah, inactive card. Nah, ini beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Nah, setelah itu klik tab Buying Details, isikan data seperti gambar. Nah, teks kodenya ini kan PPN. Freight teks kodenya diisi NT. Lakukan hal yang sama untuk data cardlist supplier lainnya seperti video ini. Next, kita akan lanjut untuk pengisian data karyawannya atau employer. Nah, sebelumnya karena ini sudah diisi, saya akan memperlihatkan cara pengisian sebelumnya. Yaitu yang pertama, pilih menu cart file pada Command Center, kemudian pilih cart list, pilih tab employee, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog cart file untuk tab profil isi data seperti pada video ini. Cart tipenya pilih tipe employer, kemudian destination-nya pilih individual, name-nya ketik nama karyawannya, contoh Siti Fatimah. Lalu ada card ID-nya, ketik nomor ID-nya yaitu E001, berarti karyawan nomor 1. Currency-nya pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Nah, misalkan Siti Fatimah ini mata uangnya pilihnya IDR ya, rupiah. Lokasinya tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Nah, lakukan langkah yang sama untuk data card list supplier lainnya seperti video ini.
Next, kita lanjut pencatatan saldo piutang. Jadi ini tuh merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di akun opening balance, sehingga total nominal yang dialokasikan itu harus sama dengan nominal saldo piutang di akun opening balance. Nah, adapun data saldo piutang dari PT Arla Elektro, yaitu sini kan karena sebelumnya saya sudah mengisi dan saya akan memperlihatkan pengisian sebelumnya. Langkah-langkahnya itu untuk mengisikan saldo piutang. Yang pertama, pilih menu setup, lalu balance ke customer balance, lalu pilih jenis currency, sesuaikan dengan data customernya, contohnya IDR, lalu pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contohnya ini ada PT Mandiri ya. Nah, ini ada balance 10 juta nominalnya, lalu klik tombol add cell ya kalau ada lebih dari satu. Nah, isikan data saldo piutang sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Next, lanjut pencatatan saldo hutang. Nah, merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di akun opening balance, sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo hutang di akun opening balance. Nah, adapun data saldo hutang yaitu di sini kan ada PT Gudang AC itu opening balance hutangnya itu 50 juta. Currency-nya pakai IDR dan langkah-langkah membuat saldo hutangnya seperti berikut ini. Karena ini sebelumnya sudah diisi dan saya akan memperlihatkan sebelumnya. Cara inputnya, pilih menu setup, balance, supplier, balance. Lalu pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, contohnya IDR. Lalu pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, contohnya PT Gudang AC. Nah, lalu klik tombol add purchase ya, kalau misalkan ada lebih dari satu yang hutang. Nah, seperti ini. Lakukan langkah yang sama sesuai dengan langkah-langkah tadi. Lanjut kita ke pencatatan persediaan barang. Nah, ini itu merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di akun opening balance. Oleh karena itu, total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di akun opening balance. Nah, adapun langkah-langkahnya itu nanti akan kita input di sistem item. Nah, yang pertama ini ada penginputan dari pertama inventory, lalu ke item list, kemudian di sini ada AC Daikin yang sudah pernah diisi. Itu profilnya, kita isi AC Dai, namanya AC Daikin. Itu buy itemnya sudah terisi, nominalnya 520 juta. Lalu next kita isi ke tab buying details. Nah, di buying details ini dia 1 unit ya. Lalu di selling detail ini ada best selling price-nya 3.500.000 per unit satuannya, dan IDR sama USD-nya 227, dan ini tax non taxable ya, NT. Nah, di sini data yang sudah diisi akan seperti ini. Ikuti langkah selanjutnya untuk mengisi data berikutnya. Oh my God, I am lupa. Baik, saya akan menjelaskan untuk transaksi pada PT Aura Elektro selama di bulan Januari. Yang pertama, ada transaksi penerimaan pelunasan piutang. Pada tanggal 2 Januari 2024, PT Aura Elektro menerima pelunasan piutang dari toko Mandiri sebesar 10 juta menggunakan Bank BCA IDR. Untuk transaksinya adalah kita masukkan ke BSS, lalu klik sales, lalu kita masuk ke receipt payment, lalu kita ganti untuk deposit to account-nya menjadi Bank BCA IDR. Lalu kita klik use account, lalu kita masukkan customer. Karena di sini adalah toko mandiri, kita masukkan toko mandiri. Lalu kita use customer, lalu kita
masukkan tanggalnya karena di sini transaksinya di tanggal 2 Januari 2024, di sini sudah menjadi tanggal 2 Januari 2024, lalu kita masukkan untuk nominal pelunasannya sebesar 10 juta. Jika sudah 10 juta, kita masukkan amount apply-nya sebesar 10 juta. Karena di sini ada diskonnya dan ternyata tidak ada diskon, diskonnya kita hapus. Kita lihat, lalu kita tap kembali. Lalu kita tap kembali, sehingga di sini total OP-nya 10 juta dan total reserve-nya 10 juta. Lalu out of balance-nya itu menjadi 0. Setelah sudah selesai dan semuanya sudah benar, kita report. Baik, untuk transaksi yang kedua, itu ada transaksi pembayaran biaya telepon. Pada tanggal 10 Januari 2024, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.500.000 menggunakan kas IDR. Untuk referensinya yaitu nomor invoice-nya di KK001 dibayar kepada petugas Telkom sejumlah 1.500.000. Untuk transaksinya seperti kita masuk ke banking, lalu kita masuk ke spend money, lalu akunnya ini sudah tersedia yaitu di kas IDR, kita masukkan di kas IDR. Untuk transaksinya kita rubah menjadi tanggal 10 Januari. Karena di sini sudah 10 Januari, kita kita tinggal rubah di check number-nya. Check number-nya itu adalah KK 0001. Untuk pembayaran ini tuh kita input di amount-nya 1.500.000. Lalu kita tap. Untuk memonya itu kita masukkan pembayaran telepon. Untuk akunnya itu kita masukkan telepon. Kita klik use account dengan nominal 1.500.000. Untuk jobnya itu adalah jasa. Lalu untuk memonya kita masukkan pembayaran telepon. Ya. Lalu berikut adalah transaksinya sudah. Lalu kita record. Tanggal 15 Januari 2024, Toko Jaya Abadi membeli barang secara kredit kepada perusahaan dengan termin net 10 after EOM. Berikut daftar barang yang dibeli oleh PT Toko Jaya Abadi, yaitu membeli AC bermerek Daikin senilai 3 piece atau 3 quantity dengan seharga 3.500.000 dengan total 10.500.000, dan AC Agri senilai 3 juta dibeli itu 4 quantity, totalnya itu menjadi 12 juta. Untuk transaksinya adalah kita ke sales, lalu masukkan enter sales, lalu kita masukkan customernya yaitu Toko Jaya Abadi, lalu kita klik use customer, kita rubah untuk time-nya itu menjadi day of month after EOF. Kita ganti untuk diskon date-nya itu 10 bulan, yaitu untuk diskonnya itu kita 0. Lalu kita oke. Setelah sudah, kita masukkan untuk invoice-nya. Untuk nomor invoice-nya yaitu FJ001. FJ001 untuk transaksi di tanggal 15 Januari. Untuk date-nya kita rubah menjadi 15 Januari 2024. Lalu untuk seat-nya itu kita masukkan quantity untuk hasil daikinnya. Untuk quantity itu
Judulnya itu adalah um, judul pertama itu 24 sudah sesuai 24 menit ini kita klik start. Adalah transaksi penjualan kredit dan di sini hanya dijual karena ini pembelian dolar jadi mata uangnya mata uang dolar. Itu transaksinya itu di tanggal 17 Januari 2024 atas nama PT Interface membeli barang secara kredit kepada perusahaan dengan termin net 10 after EOM. Berikut daftar barang yang dibeli oleh PT Interface. Untuk barang yang dibeli adalah AC Panasonic dan AC Gree, yaitu dengan kuantitinya untuk AC Panasonic 6, untuk AC Gree-nya 7 dengan harga Panasonic $259 dan AC Gree-nya yaitu $194. Berikut untuk transaksi penginputannya. Untuk transaksi penginputannya sama seperti tadi, namun kita hanya ganti di UDR. Terus customer untuk terminal kita sudah dulu untuk ini tanggal 17 Januari tanggal 17 Januari untuk prosesnya itu FJ 003 bisa sebanyak ini sebanyak 7. Lalu kita samakan dengan total umumnya. Ini 3, 2, 3, 2, 3. Sesuai 3, 2, 3 juga. Lalu kita 10 2. Transaksi 5 yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang IDR. Dengan di tanggal 20 Januari 2024, toko Mandiri membeli barang secara tunai kepada perusahaan. Berikut daftar untuk pembeliannya yaitu AC Daikin sebanyak 7 unit senilai 3.500.000 per unitnya dengan total 24.500.000 dan AC LG dengan 3 unit dengan harga 3.100.000 totalnya 9.300.000. Berikut cara penginputannya. Untuk cara penginputannya sama, kita masuk ke customer, lalu kita masukkan toko Mandiri, lalu kita masukkan
itu sebanyak 7 unit. Saya ada itu sebanyak 7 unit. Jadi yang kedua, yaitu sebanyak 3 unit. Totalnya 37 juta 500 Jadi kita kembaliannya menggunakan bank BCA sebesar 30 juta 518.000. Untuk transaksinya adalah kita masuk ke Receive Payment, lalu kita deposit account-nya diganti menjadi Bank BCA IDR. Kita klik use account, kita masukkan customer-nya yaitu toko mandiri, kita use customer. Untuk amount resepnya itu kita masukkan nominal pembayarannya 37.518.000. Setelah itu kita masukkan untuk nomor investasi. Untuk nomor investasi CR002 CR002. Untuk date-nya di tanggal 20 Januari. Totalnya 37. Rumah CLG sebanyak 2 unit dengan harga $201. Dengan transaksinya yaitu kita masukkan seperti biasa yaitu enter sales. Kita masukkan customernya itu Catur Gold. Kita klik use customer, kita termsnya itu kita rubah menjadi COD, lalu cancel. Untuk invoice-nya kita ganti FJ00. Kita report. Lalu untuk pelunasannya seperti tadi kita masukkan di sistemnya.
Untuk pembayaran itu pusat menggunakan bank BCA BSD. Jadi kita pilih sistemnya yaitu di KTP. Itu untuk kalau payment itu kalau setnya untuk bonusnya menjadi ini kita lupa klik gitu. Perkenalkan, saya Amarta Deskarvika. Saya akan melanjutkan untuk mengerjakan transaksi dari nomor 9 sampai dengan selesai pada aplikasi ABSS. Jadi di sini transaksi nomor 9 adalah transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Tanggal 21 Januari 2024, perusahaan membeli barang ke PT Gudang AC secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Berikut ini daftar barang yang dibeli oleh perusahaan. Ada kode barangnya ACDAI, kemudian nama barangnya ACDAIKIN, jumlahnya 4 barang, kemudian harga belinya adalah 2.600.000, totalnya adalah 10.400.000, dengan total pajak 1,1 juta 144.000, total keseluruhan setelah pajak adalah 11.544.000. Kemudian kita akan masuk ke ABSS, kita pilih menu purchase, kemudian kita enter purchase. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Lalu yang pertama, kita akan menginput supplier. Suppliernya adalah PT Gudang AC. Kita klik Gudang AC. Kemudian tadi terminnya adalah 2/10 N/30. Yaitu, cara menggantinya adalah klik termin. Kemudian pay is due-nya kita ganti in a given of day. Diskon day-nya adalah 10. Balance due day-nya adalah 30. Diskon for early payment adalah 2%. Nah, kita klik OK. Jadi dia akan berubah menjadi 2% untuk 10 hari. Kalau kita bisa melunaskan dalam jangka waktu 10 hari, kita mendapatkan diskon 2%, tetapi dalam jangka waktu jatuh temponya 30 hari. Nah, kemudian tadi kita lihat nomor purchase-nya adalah FB001. Kita masukkan ke dalam sini. Purchase-nya FB001. Tanggalnya adalah 21 Januari 2021. 21 Januari 2024. Nah, kemudian kita ganti layout-nya menjadi item. Klik OK. Kemudian bill-nya adalah tadi 4 barang, 4 biji. Item number-nya adalah AC Daikin. Kemudian harga belinya adalah 2.600.000. Totalnya adalah 10.400.000. Job-nya adalah produk. Pajaknya adalah 11% PPN. Kemudian untuk teks inklusif itu tidak perlu di checklist karena harga barangnya itu adalah exclude dari teks. Jadi belum
nilai belum dari nilai pajak. Jadi nilai 2.600.000 ini adalah nilai sebelum pajak. Jadi belum ada pajaknya gitu. Jadi kita nggak perlu tax inklusif. Kemudian totalnya sudah sama apa belum? Kita cocokkan. Total setelah pajaknya adalah 11.544.000. Di ABSS 11.544.000. Kategorinya adalah lokal. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita cek kebenaran dari jurnalnya dengan cara klik CTRL plus R. Kemudian akan muncul recap transaction, yaitu jurnal yang sudah kita buat ya. Dari transaksi ini adalah tanggal 21 Januari sudah benar, purchase. Nah, untuk pembelian masuknya adalah trade creditor. Di sisi kredit 10.400.000, trade creditor 1.144.000. Kemudian pembeliannya itu kita masuk ke air conditioner, persediaannya 10.400.000, kemudian pajak masukannya adalah 1.144. Kalau sudah selesai, kita klik record. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10 adalah transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Tanggal 23 Januari 2024, perusahaan membeli barang ke PT Persada Jaya secara kredit dengan termin 2/10/30. Berikut ini daftar barang yang dibeli oleh perusahaan dengan nomor purchase FB002. Jobnya itu adalah produk, kategorinya adalah overseas, yaitu pembelian ke luar, dengan mata uang luar. Di sini kode barangnya adalah AC Grey, nama barangnya adalah AC Grey. Total pembeliannya adalah 7 pieces, harga belinya adalah 162 US dolar. Kemudian totalnya adalah 1.134. Total pajaknya itu 11%, 124,74. Kemudian total keseluruhan setelah pajak yaitu 1.258,74. Sama seperti transaksi yang tadi, kita masuk ke menu purchase ya. Kemudian ini tampilannya sama seperti tadi, kita pilih suppliernya, yaitu tadi PT Persada Jaya. Klik PT Persada Jaya, terminnya sama 2/10/30. Kita pilih in a given of day. Diskon day-nya adalah 10, balance due day-nya adalah 30, diskon rate-nya adalah 2%. Kita klik OK. Kemudian, nomor purchase adalah FB002. Tanggal adalah 23/01/2024. Jumlah yang kita beli adalah 7, AC Grey, kemudian prices-nya tadi adalah 162. Jobnya adalah produk, teksnya sudah otomatis PPN. Nah, kemudian sudah selesai seperti ini, kategorinya adalah opasi. Kita cek balance due di ABSS dengan di soal apakah sudah sama atau belum. Nilainya adalah 1.258,74, sudah sama. Kita cek juga jurnalnya. Nah, kalau misalkan untuk transaksi menggunakan mata uang asing, itu kita akan ada tambahan jurnal USD Exchange. Jadi USD Exchange ini adalah untuk menampung nilai dari konversi ke mata uang rupiah. Jadi nilainya itu adalah setelah kita kali dengan kursnya berapa, kurs USD-nya adalah 15.897, ini akan secara otomatis terhitung di dalam aplikasi ABSS. Nilai dari exchange-nya itu adalah hasil perkalian dikurangi dengan nilai USD-nya berapa. Hasilnya adalah 18 juta. Dengan yang bawah ini adalah pajaknya. Sebenarnya sama seperti tadi, tapi tambahan untuk USD mata uang asing adalah tambahan exchange. Jika sudah selesai, kita klik record. Kita cek lagi deh. 23 Januari sudah benar. 7, Asegri 162, totalnya sudah sama. Oke, kita klik record.
Lanjut ke transaksi nomor 11, yaitu transaksi pembelian tunai dengan mata uang IDR. Nah, sebelumnya itu sudah transaksi secara kredit, lanjut ke transaksi pembelian secara tunai. Nah, kita masukkan nama suppliernya. Di sini adalah tanggal 24 Januari 2024. Perusahaan membeli barang ke PT Orang Tua Group secara tunai menggunakan mata uang IDR melalui kas IDR sebesar 6.060. Di sini ada rincian transaksinya. Kita beli AC Panasonic sejumlah 2 pieces dengan harga 3 juta. Sama seperti tadi, kita pilih yaitu suppliernya adalah Orang Tua Group. Pembelian tunai berarti termnya adalah COD. Kita klik OK. Kemudian purchase-nya adalah FB 003 dengan tanggal 24 Januari 2024. Bill-nya ada 2. Item number-nya AC Panasonic. Kemudian harganya 3 juta. Jobnya adalah produk PPN. Totalnya sudah sama 6.660.000. Kategorinya adalah lokal. Karena kita belinya melalui supplier lokal atau uangnya IDR. Kemudian kita cek-cek lagi apakah sudah benar yang kita input ke dalam ABSS. Termnya sudah COD, kemudian AC Panasonic, terus jumlahnya 2, ke Orang Tua Group, totalnya 6.600.000. Udah benar ya. Kalau udah benar, sama seperti tadi kita klik record. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 12. Yaitu, karena ini transaksi pembelian tunai, berarti kan kita langsung melunaskan ya di hari itu juga. Jadi untuk melunaskannya, itu kita ke klik menu purchase sama kita ke pay bill. Kita ke pay bill. Nah, di sini melalui kas IDR, berarti akunnya ini di sini kita udah otomatis, tapi kalau misalkan transaksinya misalkan ada membayarnya lewat Bank BCA, itu kita bisa pilih lewat klik account di sini, kemudian kita klik use account. Kemudian suppliernya adalah tadi Orang Tua Group. Kita klik, kemudian nomor pembelian nomor transaksi pengeluarannya itu kita bikin misalnya keluar 001. Kemudian tanggal adalah 24 Januari 2024. Nah, sini kita klik. $6.600.000. Kita klik sini. Out of balance-nya harus 0. Kemudian kita cek jurnalnya. Kasnya keluar 6.600.000. Kemudian hutang kita berkurang 6.600.000. Langsung otomatis di tanggal yang sama. Lalu kita record. Kita ganti ke cek 2. Record. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 12. Yaitu transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD. Tanggal 24 Januari, perusahaan membeli ke PT Air Elektro secara tunai menggunakan bank USD. Totalnya adalah 971,25. Di sini ada transaksinya, kita beli ACLG. Sama seperti tadi, kita ke menu purchase. Kemudian kita klik enter purchase.
kita pilih suppliernya adalah air elektronik. Kemudian kita pilih termnya COD. Kita klik OK. Kemudian purchase-nya adalah nomornya FB004. Tanggal 24 Januari. Kemudian barang yang kita beli sebanyak 5. Kita beli adalah AC LG. Harganya 175. Jobnya adalah produk, teksnya PPN. Kategori overseas. Karena kita pakai mata uang asing, kita beli ke supplier luar. Jika sudah, kita samakan sama apakah sudah sama atau belum totalnya 971,25 dengan balance studi ABS 97125 udah sama. Kita cek jurnalnya sama seperti tadi. Jika transaksinya menggunakan mata uang asing, ada tambahan jurnal exchange-nya. Kemudian kalau jika sudah benar, kita klik record. Nah, kalau pembelian tunai, kita langsung ke menu pay bill. Nah, kita pilih suppliernya adalah PT Air Elektronik. Nah, bayarnya lewat apa? Lewat bank BCA. Kita klik, kita pilih bank BCA USD. Kemudian di sininya kita kasih cek numbernya KK03. Tanggalnya sama seperti tanggal pembelian. Kemudian kita pilih. Kita isi nilainya sama seperti total keseluruhan. Terus kita klik amount apply. Kita enter. Balance out of balance-nya otomatis akan 0. Jika sudah 0, kita cek jurnalnya. Cek jurnalnya sudah sama. Oh, berarti sebenarnya ya, hutang kita di debit itu berkurang. Kita mengeluarkan uang ke luar, yaitu lewat kredit ya, sisi kredit, melalui bank BCA sudah sama. Oke. 91,25. Jika sudah, kita klik record. Kita lanjut ke transaksi pembayaran hutang nomor 13. Tanggal 25 Januari 2024, PT Arla Elektro melakukan pembayaran atas pelunasan hutang ke PT Gudang AC tanggal 23 Desember 2023 sebesar 50 juta menggunakan Bank BCA IDR. Bayaran hutang sama, kalau hutang itu menunya purchase. Kita klik pay bills. Kemudian tadi menggunakan Bank BCA IDR, kita klik maunya Bank BCA IDR. Kemudian kita pilih supplier kita, yaitu PT Gudang AC. KK004, tanggal 25 Januari 2024. Yang mau kita lunasi adalah tanggal 23 Desember 2023. Sebesar 50 juta. Kita klik di sini, kita isi 50 juta. Nah, jurnalnya kan jadi seperti ini. Trade kreditor di debit 50 juta, Bank BCA IDR-nya di kredit 50 juta. Klik OK. Dan kita klik record. Kemudian transaksi nomor 14, yaitu transaksi retur penjualan tunai dengan mata uang IDR. Tanggal 25 Januari 2024, perusahaan mendapatkan retur dari toko mandiri dengan nomor invoice FJ005 berdasarkan transaksi tanggal 20 Januari 2024 dengan pembayaran secara tunai. Di sini kode barangnya adalah AC Daikin, total yang diretur 3, harga jualnya tadi 3.500.000. Oke,
Untuk transaksi retur penjualan, kita ke menu sales, kita pilih enter sales. Kemudian kita isi toko yang bertransaksi dengan kita, toko mandiri. Transaksinya secara tunai, berarti di sini kita klik COD aja. Nomor invoice-nya FJ 05, tanggalnya 25 Januari 2024. Nah, karena retur berarti barangnya adalah masuk ke kita ya. Kita minusin. Jadi minus 3. Barang di retur adalah AC Daikin. Totalnya tadi 3 ya. Price number harga jualnya adalah 3.500.000. Jobnya itu adalah produk. Teksnya PPN. Kemudian totalnya sudah sama belum, kita cek. Kategorinya adalah di sini kan IDL berarti program. Nah, kalau kayak gini jurnalnya adalah kebalikannya ya, berarti kan retur. Piutang toko mandirinya itu di kredit, kemudian penjualannya di debit. Kemudian persediaannya masuk lagi kita 7.500.000, pada pembelian AC 7.500.000 di kredit karena retur penjualan retur penjualan itu posisinya persediaan masuk, pembeliannya berkurang gitu. Kemudian kita klik oke. Kemudian kita cek lagi sudah benar atau belum. 25 Januari udah benar. Kemudian nomor invoice-nya, lalu yang di retur adalah 3. Kita klik oke, record. Nah, karena yang di retur ini adalah penjualan secara tunai, berarti nilai uangnya itu berupa tunai, bukan kita potong dari tagihan gitu ya. Nah, caranya adalah kita klik menu register, lalu kita pilih return and credit. Nah, kalau tunai berarti di sini ada 2 pilihannya. Ada apply to sale atau pay refund. Kalau misalkan biasanya transaksinya itu secara kredit, bisa saja nilai yang diretur itu kita kurangi dari penjualan yang lain gitu misalnya. Nah, kalau misalkan ini kan secara tunai, berarti returnya itu uangnya kita balikin. Nah, kita balikin ke customer. Berarti kita klik pay refund. Nah, kemudian verify-nya itu kita pilih pas IDR. Safety number-nya adalah 001 RF001. Tanggalnya adalah 25 Januari 2024. Samakan dengan tanggal dari returnya. Kemudian nilai di retur 611.655. Dan kita cek jurnalnya. Cek jurnalnya. Berarti di sini kan piutangnya berkurang 11.655. Pada kasnya berkurang 11.655. Kita pilih record. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi retur pembelian secara kredit dengan mata uang USD. Di sini tanggal 26 Januari 2024, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang USD kepada PT Persada Jaya dengan nomor invoice FB005 berdasarkan nomor invoice FB002 dengan pembayaran secara kredit. Rinciannya adalah yang kita retur AC Grey, totalnya 2 pieces, harga jualnya 162. Total keseluruhan adalah 359,64. Caranya adalah retur pembelian. Kita masuk ke menu purchase, kita masuk ke menu enter purchase, dan kita pilih suppliernya adalah PT Persada Jaya. Lalu
Di sini yang diretur adalah berdasarkan invoice FB002, transaksi pembelian FB002. Nah, FB002 ini adalah transaksi dari nomor 10, transaksi secara kredit atau uang USD. Kemudian caranya sama seperti sales return. Yang membedakan adalah menunya. Menunya di purchase, di enter purchase. Nanti untuk barangnya kita minuskan juga. Nah, di sini terminnya kita samakan saja dengan termin dari purchase sebelumnya. Itu 2/10 yang 30. Diskon D-nya adalah 10, balance D-nya 30, diskon per early payment-nya 2%. Oke. Kemudian invoice-nya adalah FB005, tanggalnya 26 Januari 2024. Nah, nilai yang kita retur ada 2, AC Grey, ya benar ya AC Grey, sama 10 tadi. Benar, AC Grey. Kemudian harga jualnya 162. Jawabnya adalah produk, PPN. Kemudian kategorinya di sini kalau USD berarti overseas. Kalau link kita retur, apakah sudah sama? Kita tekan 359,64, 359,4. Kemudian kita cek. Di sini kalau misalkan retur kan berarti hutangnya berkurang di debit, sudah sama. Kesediaannya berkurang, pajak masukan juga sudah berkurang. Dan klik OK. Kita klik record. Di sini kita udah cek ya, udah benar. Pokoknya pastikan semuanya sudah benar yang kita input sesuai dengan soal dari transaksinya gitu. Kita klik record. Kemudian sama seperti tadi, kita masuk ke menu register. Nah, kita ke menu return and debit. Di sini kita apply to purchase. Nah, di sini kita masukkan tanggal transaksinya itu 26 Januari 2024. Sama seperti yang tadi. Dan kita mau to apply-nya kita pilih untuk mengurangi pembelian karena belum lunas juga kan, berarti mengurangi pembelian dari pembelian sebelumnya, yaitu yang FB002. FB002 ya. Nah, ya sudah benar. Nilai yang akan dikurangi seperti di trade kreditor seperti ini. Kita klik OK, record. Ini ada diskon karena terjadinya retur ini kan masih dalam waktu 10 hari ya. 10 hari itu kan terminnya itu 10 hari jika kita lakukan pelunasan, kita dapat diskon. Diskonnya itu adalah segini nilai. Kemudian kita klik record. Kita klik close. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 16. Itu perusahaan melakukan transfer bank. Tanggal 27 Januari 2024, perusahaan melakukan transfer bank dari Bank BCA IDR ke akun kas IDR sebesar 4 juta. Kemudian caranya kita masuk ke menu banking. Kita pilih spend money. Di sini ya transfer bank dari Bank BCA ya. Berarti Bank BCA-nya kita berkurang. Bank BCA IDR. Kemudian di sini nomornya adalah BKM. BKM, sorry. Karena nomor
ceknya itu adalah BKM ketika kas masuk, berarti sebenarnya bisa saja kita masuk ke spend money ataupun receive money. Receive money. Tapi kalau misalkan kita masuk ke spend money, berarti bagian amount account di atasnya itu kita pilih Bank BCA karena yang mau kita keluarkan itu kan nilainya dari Bank BCA. Berarti kita ganti ke receive money. Kalau receive money berarti deposit account-nya kita ganti kas IDR. Nah, yang di bawah sini kita klik Bank BCA IDR. Nah, karena yang uang terimanya itu kan kas IDR ya. Berarti kita masuk ke receive money saja. Sesuaikan dengan jurnal soal. Nomor ID-nya yaitu BKM 001 tanggal 27 Januari 2024. Nah, amount receipt-nya sebesar 4 juta. Memonya kita eh, kita kasih memo transfer dari bank BCA IDR. Nah, pokoknya baru kita pilih bank BCA IDR sebesar 4 juta. Memo dalamnya samakan saja dengan memo yang di atas. Jika sudah, kita cek lagi jurnalnya. Kasnya masuk di debit sebesar 4 juta, bank BCA-nya keluar di kredit 4 juta. Tanggal 27 Januari dengan nomor BKM 001. Lalu jika sudah, kita klik record. Nah, jika sudah selesai semua transaksi kita input, nah ada beberapa yang mau kita lakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang akan kita lakukan adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, dari soal kita ada 2 aktiva tetap, ada gedung dan satu lagi ada kendaraan. Nah, di sini ada kendaraan dan juga gedung. Nah, di sini kita kendaraannya itu harga belinya 150 juta dengan masa manfaat 8 tahun. Berarti untuk nilai penyusutan 1 tahun, 150 juta dibagi dengan 8 tahun. Totalnya adalah 18.750. Berarti penyusutan untuk tahun 2024 atas aktiva tetap mobil Suzuki Carry. Cara recordnya adalah kita ke menu account, kemudian kita pilih record journal entry. Nah, di sini kita general jurnalnya kita samakan dengan auto saja. Date-nya itu kita pilih 31/12/2024, memonya kita kita ketik penyusutan aktiva tetap. Nah, total dari penyusutannya itu adalah 18.750.000. Di sini kita pilih untuk kendaraan kita vehicle and cost. Yang pertama,
kita susutkan kendaraan. Jurnalnya itu beban ya, beban penyusutan kendaraan sebesar 18.750. Kemudian sisi kreditnya adalah vehicle akumulasi depresiasi. Kemudian kita lanjut untuk gedung. Untuk gedung itu harga belinya adalah 600 juta, masa manfaatnya 25 tahun. Berarti kita bagi 600 juta dibagi 25. Total penyusutan 1 tahunnya yaitu 24 juta. Berarti sama ya. Untuk jurnalnya itu di debit beban penyusutan gedung sebesar 24 juta pada akumulasi penyusutan gedung. Jika sudah, kita cek jurnalnya, kita klik OK, kemudian kita klik record. Jika sudah seluruh transaksi kita input, kemudian kita tarik laporan keuangannya. Cara tarik laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi, kemudian neraca, transaksi, jurnal keseluruhannya, dan lain-lain. Kita klik menu report, kemudian kita klik account. Nah, di menu account ini, di sini ada standar balance sheet, ada balance sheet multi. Di sini neraca, ada bentuknya standar, ada multi periode. Nah, untuk yang biasanya kan pasti kita pilihnya standar balance sheet. Kita klik standar balance sheet. Nah, periodenya itu kita ganti jadi akhir tahun. Kita klik display. Nah, di sini kita muncul balance sheet-nya berapa. Kemudian kita send to PDF. Nah, di sini kita mau save file itu di menu apa. Kita, misalnya kita di download, kita save. Sama halnya dengan yang lainnya. Kalau mau tarik laporan laba rugi, kita kliknya income statement. Nah, periodenya itu kita awalnya 1 Januari 2024 pada sampai 31 Desember. Kita klik display. Nah, di sini kita muncul income statement atau laba ruginya. Sama, kalau misalnya kita mau tarik ya, kita bisa pilih mau Excel atau PDF. Tinggal klik send to. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke save as. Mau kita save di mana, mau kita klik save. Sama halnya dengan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita mau lihat misalnya kita mau lihat rekap penjualan, rekap pembelian, di sini semuanya ada sesuai dengan menunya masing-masing gitu. Nah, sekian tutorial penggunaan ABSS dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.